Di balik gemerlapnya pariwisata Bali yang tersohor hingga mancanegara, tersimpan sisi lain kehidupan yang jarang tersorot, yaitu kehidupan para pemulung di TPA Suwung. Kalau kita kerja lain nggak bisa jangankan di wisata-wisata atau jualan atau gimana. Lawang kita enaknya udah di sini. Perjuangan saya di Bali hidup di atas sampah di TPA Suwung ini, Mas. Di tengah lautan sampah yang menggunung dan aroma menyengat yang menyelimuti ratusan pemulung setiap harinya, menggantungkan hidupnya dari apa yang dianggap tak berguna oleh orang lain. Sejak 2003 bulan, pokoknya pas itu dah dari bom kedua itu saya dapat 1 bulan di sini. Tapi pertamanya bukan nyampah sih, aku masih ngambil sampah di Kute. Terus bapaknya, kalau aku ndak, bapaknya yang ngambil sampah di Kute tuh nyari pakan babi. Pertamanya, anakku masih umur 4 tahun. Terus habis itu ngambil di Sanglah itu. Habis itu cari keliling aku. Nah gitu. Tahun enggak salah tahun 2008 aku nyari mulai. 2008 atau 2009 sih nyari di TPA ini dah. Tapi masih gini di sana. Di sebelah sana masih pendek itu sih ya. Masih lautnya kelihatan. Masih rata, ini masih rata. Di sana di ujung sana masih, di sini belum. Ada tapi cuma akses jalannya aja ke sana gitu. Ya kalau itu dibilang biasa, udah terbiasa, bagaimana lagi kalau emang udah gini kan kita udah nggak bisa ngindar lagi walaupun ngelihat apa atau barang-barang yang jorok atau gimana kan itu udah kebiasaan kita sehari-hari kerja gitu. Aku dari tahun yang dulu tuh sampai sekarang nggak pernah mengeluh apa. Cuma ya yang penting walaupun hasilnya sedikit bisa menghidupi anak sama orang tua gitu di Jawa gitu. Aku kan masih punya orang tua, terus ditinggal bapak, tinggal ibu aja di Jawa. Ya cuma cukup itu dah, cukup dimakan sama keluarga aja. Kalau yang lain-lain itu sih nggak ada. Awong di sini nggak selama itu nggak gini nggak langsung lama diam di sini nggak sih. Kadang setahun 3 kali pulang, kadang setahun 4 kali pulang gitu. Tapi dari dulu aku emang kerjanya di sini. Jak merantau pertama aku udah di Bali gitu Udah langsung ke sampah, nggak pernah kerja lain-lain. Kalau kita kerja lain nggak bisa jangankan di wisata-wisata atau jualan atau gimana. Lawang kita enaknya udah di sini. Maksudnya tuh enaknya gini udah nggak ada yang nyuruh. Udah maunya sendiri, ya, laut jam berapa, dapat berapa, nggak ada yang nanya gitu tuh Kalau di sini tuh kalau memang pengen banyak ya jangan buru-buru pulang gitu. Kalau emang capek ya jangan dipaksain gitu itu di sini nggak ada yang ngelarang, terus nggak ada yang marah-marah kalau walaupun pulang belum dapat udah pulang kan nggak ada yang marah Ya dari jam 7 pagi sampai jam segini aku pulang Nggak pernah aku sampai malam. Kadang ini udah kemalaman, kesorean, kan nggak ada apa Habis libur ini nggak ada apa. Kan kemarin libur Sirbo, nggak ada apa itunya kan udah kesotir semua. Nggak ada hari-hari biasanya kan masih ada gitu, sisa-sisa pemulung jalan kan masih ada. Kalau ini kan udah
diambil semua di jalan atau di tempatnya yang hotel-hotelan kan udah disortir le. Jadi sepi. Oh, kalau saya mulai tahun 2003 sama kayak tadi itu kan. Ini sebelum saya baru nyampe ke sini ini semua nih rata, Mas. Dari jalan bawah itu laut itu kan kelihatan terus ke laut ini nggak ada pohon dulu. Rawa-rawa itu dulu. Dulu ini rawa. Dari hotel. Saya ini masih hidup di TPA Suwung mulai tahun 2003 sampai tahun 2005 kan Mas. Ya. Itu dah perjuangan saya di Bali, hidup di atas sampah di TPA Suwung ini Mas. Harus biasa dia ya. Ya nunggu garuk datang itu kalau udah kelihatan ya diambil gitu aja le. Kalau udah ngelihat diambil, apa yang laku itu diambil gitu. Misalnya ngambil dus, ya dus diambil gitu, dikumpulin semua itu. Nyampe sana disortir lagi, dilainin, dipisahin gitu le. Ya seperti botol-botol itu dah. Botol aqua, pokoknya segala rongsok dah, segala apa bahan bekas itu dah diambil gitu. Ya kalau untuk babi sih ya untuk makanan babi itu ya kayak bekas roti, kayak sayur itu saya cari gitu. Kalau babi sih. Kalau untuk babi, kalau barang rongsok ya itu ya. Kalau mau dus ya, yang nyari dus ya dus diambil juga. Itu dah kalau di sini tuh satu nyawa, satu kerja satu nyawa le. Misalnya kita ada salah satu yang amit-amit ya kena ini atau gimana gitu kan, kita bisa saling bantu gitu aja. Di sini tuh udah satu nyawa le. Udah apa itu namanya, walaupun seteman gimana, itu kan udah saling bantu gitu. Kalau di sini tuh udah seperti saudara semua tuh, walaupun orang mana. Kan ada orang yang dari Mojokerto juga ada, itu kan jauh tuh, dari ke barat Surabaya masih temen aku tuh. Kayak menemukan emas gitu. Kalau yang itu dengan sesuatu kebetulan, kalau memang yang punya rezeki, betul-betul punya rezeki ya mungkin dapat le. Tapi aku selama ini enggak pernah dapat le. Saya heran. Saya udah bertahun-tahun di sini enggak pernah dapat itu. Tapi kalau cuma apa itu ya, uang sebesar 100.000 sih ya enggak sering sih. Tapi kalau setahun 2 kali mungkin ya dapat. Tapi kalau sering setiap hari enggak le. Enggak. Kadang 2.000 aja enggak dapat. Itu ya emang kalau udah bukan rezeki. Tapi kadang kalau rezeki ya walaupun dicanang udah layu, udah kering daunnya masih dapat 5.000 gitu. Ya kalau pemulung ini ya nemu tas yang laku ya diambil, tas-tas bekas itu. Kalau yang bagus dipakai sendiri. Beda. Kalau uang ya sering juga sih, tapi ya nggak banyak. 2.000, 5.000 itu dah. Emas kalau dengarnya teman ya sering nemu emas, tapi kalau saya enggak, enggak tahu nemu emas Mas. Ya kalau uang cuma 2.000, 5.000 gitu. Ya gitu dah Mas. Kalau pemulung sama alat itu kan jaga jarak dah agak jauh dikit dah.
biar kita selamat gitu aja. Kalau terlalu dekat kan takut ya mas, takut kena alat itu kan alat berat soalnya. Ya bangga aja leh, kita soalnya bisa ngidupi orang tua, anak cucu di Jawa. Ya cukupnya itu aja, kalau yang lain-lain ya nggak bisa. Soalnya itu kan apa ya, kalau cuma di Bali ini kan nggak kayak ke luar negeri. Kalau ke luar negeri kan satu tahun kan belum pulang. Kalau di sini mau 2 bulan pulang. Jadinya itu cukup untuk keluarga aja gitu aja. Untuk makan, terus kebutuhan keluarga, misalnya apa, kebutuhan dikit-dikit tuh bisa bantu gitu. Ya, oke. Ya kalau harapan saya sih pengen kita ini ndak terus-terusan begitu maunya ya. Tapi kalau memang nasibnya aku udah begini leh, apalagi lawang di Jawa aku emang udah ndak ada kerja. Terus kerjanya di rumah itu cuma hanya taninya nggak mencukupi. Jadi kalau saya ini pribadi ya, kalau saya pribadi ya cuma maunya nyari di sampah ini selama masih kita bisa bergerak, bisa apa kuat tenagaku gitu. Kalau maunya aku biar bisa bantu orang tua. Soalnya di Jawa aku emang betul ya. Sampean kan minta kejujuran aku itu. Aku emang nggak ada apa sama sekali. Aku cuma tani kalau di Jawa. Tani aku di Jawa le. Tanah kering di Jawa. Pegunungan aku. Iya. Ya kalau makan tuh mah udah kebiasaan dah, pemulung itu udah sering makan di atas sampah itu. Udah kebiasaan dah. Udah nggak denger bau udah mas karena udah pemulung. Udah tiap hari dah makan di sampah gitu. Kami di Bali ini mas bukan berwisata. Kami di Bali ini kerja di atas sampah di Bali Suwung.